Semua butuh kepastian, entah itu untuk memulai, mempertahankan, atau mengikhlaskan. Tadi malam Hanin sempat mengirimiku pesan, sekadar ingin pamit, tapi tidak mengatakan akan pergi kemana. Apa yang dikatakan Nasran waktu itu, ingin ke AS hari ini, tapi kenapa begitu mendadak? 3 hari lagi memang perayaan Natal. Aku tidak bisa menjamin dia tidak kenapa-napa saja di sana nanti. Aku juga bertanya pada Mama, kenapa akhir-akhir ini justru Nasran yang ada di mimpiku. Mama menjawab dengan lembut, ujian di detik-detik pernikahan itu memang selalu ada. Kamu yakinkan hati kamu, tipu daya setan itu luar biasa. Jangan goyah, anak Mama pasti bisa. Perasaan bimbang, gugup, tidak yakin itu bercampur menjadi satu, yang membuat hatiku tidak tenang. Berulang kali aku meminta petunjuk padanya agar hatiku tetap pada yang seharusnya. Alda, aku terkesiap saat tiba-tiba ada Kak Arlan di depan meja kerjaku. Aku bahkan tidak menyadari jika Kak Arlan memanggilku. Iya Pak, ada yang perlu dikerjakan. Maaf, aku kurang fokus tadi, aku menunduk dalam. Meeting siang ini dipercepat 1 jam. Rapatnya dihadiri pejabat pemerintah dan pimpinan redaksi dari berbagai perusahaan. Saya minta kamu siap-siap dan tolong print resume agak banyak. Khawatir kalau kekurangan. Meetingnya di Al Napoura Labanese Restoran di meja nomor 57. Nanti kamu tunjukkan saja ID perusahaan, meja VIP. Saya duluan, katanya. Aku menunduk mengangguk mengiyakan. Aku bangkit lantas beranjak untuk mengeprint resume yang Kak Arlan kirim dari email kemarin. Butuh waktu 15 menit karena sesuai perintahnya lumayan banyak. Aku buru-buru membawa setumpuk berkas itu dan ballpoint lalu pergi ke restoran yang dikatakan Kak Arlan tadi. Restoran dengan nuansa Nusantara yang begitu kuat dengan lampu-lampu kristal di tengah, ditambah air mengalir di bawahnya, membuatku tidak heran jika meeting sepenting ini diadakan di sini. Setidaknya itu yang kurasakan saat menginjakkan kaki di sini. Suasana yang asri dan teduh juga menenangkan hati dan pikiran. Aku menghirup udara dalam-dalam. Saat menyelinap masuk ke dalam, ternyata sudah ramai, penuh malah. Kak Arlan tengah mempresentasikan proyek yang sudah dirancangnya jauh-jauh hari dengan sempurna. Aku duduk di salah satu kursi tak jauh dari tempatnya. Kak Arlan memberiku instruksi untuk membagikan resume itu. Mereka melihat resume yang kubagikan, namun wajah mereka tampak kebingungan membolak-balikan berkas itu. Resumenya kok lain, tidak sama seperti yang dipresentasikan. Tanya salah satu di antara mereka sambil terus melihat dengan teliti antara berkas yang kuberi dengan layar presentasi Kak Arlan di depan. Iya, jadi yang benar ini yang mana? Sahut yang satunya. Kak Arlan tampak menatapku seperti meminta penjelasan, tapi aku hanya bisa menggeleng seperti orang kebingungan. Kulihat berkas itu dan ternyata itu resume waktu rapat minggu lalu. Aku menggigit bibir kuat, dalam hati mengutuk diri sendiri menyesal. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Resumenya akan saya kirim lewat email, kata Kak Arlan. Aku merasa bersalah sekali, bisa-bisanya ceroboh dan salah print. Pasti Kak Arlan marah sekali. Pasalnya, ia sudah menyiapkan rapat penting ini jauh-jauh hari agar semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi aku justru menghancurkannya. Untuk proyek yang akan kami buat, biaya beserta keperluan lain akan dijelaskan oleh sekretaris saya. Kak Arlan memberiku kode untuk maju ke depan, mempresentasikan lebih detail tentang semua keperluannya. Namun saat aku ingin melangkah, sebuah panggilan menghentikanku. Bodohnya lagi, kenapa ponselku tidak dimatikan? Padahal Kak Arlan paling anti jika rapatnya ada yang mengganggu. Tapi setelah melihat nama Hanin yang tertera di sana, aku meminta izin untuk mengangkatnya lebih dulu. Bersyukurnya Kak Arlan memaklumi. Nasran, dia tiba-tiba sesak napas. Aku takut banget. Bahkan saat aku mengangkat panggilan itu, suara Hanin langsung menyerobot tanpa salam, pertanda kalau ia sangat panik. Memang kalian ada di mana? Sampai dia begitu, tanyaku mencoba tenang. Perjalanan ke New York hari ini jam 3, tapi belum sampai. Nasran udah kayak orang kejang-kejang gitu sambil sesak napas. Aku takut gak tahu harus hubungi siapa lagi. Bahkan kini suara Hanin sudah bergetar. Tapi tunggu, jangan bilang kamu di bandara mau naik pesawat. Iya, memang ke
Waduh, Hanin, kamu dengar, sekarang kamu ajak Nasran menjauh dari bandara, sejauh-jauhnya. Suruh dia normalkan deru napasnya. Aku kesana sekarang. Tut, tut. Tanpa membuang waktu lagi, kututup panggilan itu dan masuk ke ruang meeting lantas menyambar tas. Tidak pamit pada siapapun karena pikiranku tidak di sini, tapi di bandara. Bagaimana bisa pria itu mau naik pesawat sedang dia sendiri punya gangguan PTSD? Aku memberhentikan taksi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena tidak mungkin dia memilih bandara lain. Berulang kali ponselku berbunyi dan nama Karlan di sana. Aku tidak mengangkatnya, bahkan tanganku sekarang dingin, berharap pria keras kepala itu baik-baik saja. Alda, aku menoleh ke sumber suara di mana ada Hanin yang panik dan Nasran yang terkulai lama di halte. Kakiku terangkat menemui mereka. Aku mengambil earphone dan memasangkan ke telinga Nasran, lantas memutar murotal dari Syekh Al-Hamidi dengan full. Tarik nafas, Pak, pelan-pelan. Titahku sedikit panik. Dia mengikuti. Aku menyambar minum yang diberikan Hanin, menyuruh Nasran meminum air mineral itu. Sampai 15 menit, sampai Nasran benar-benar berhasil menormalkan dirinya. Kenapa keras kepala sekali? Bapak tahu punya PTSD, tapi kenapa justru membuatnya kambuh? Masih bisa naik kendaraan lain kan? Kalau mau pergi ke sana seperti yang biasa Bapak lakukan. Mau percobaan bunuh diri, ha? Tanya aku seperti orang tidak waras. Kau khawatir? Tanya Nasran dengan satu alis terangkat. Jangan lupakan, sudut bibirnya tertarik. Senyum paling menyebalkan sedunia. Oh, lebih baik aku pulang sekarang. Bersambung.